Rapat rahasia di Situju Batua dipimpin oleh Khatib Sulaiman. Ia merupakan Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah atau MPRD. Dia pertahankan dengan tangan kirinya, dan kemudian tangan kanannya tetap memegang pistol. Khatib Sulaiman tewas diberondong peluru bersama sejumlah pimpinan militer dan warga setempat. Dan kejahatan ya, yang dilakukan oleh tentara Belanda di masa pemerintah darurat Republik Indonesia. Ini adalah lokasi makam 9 pejuang di masa PDRI yang tewas di tangan pasukan Belanda pada 15 Januari 1949. Salah seorang yang dikubur di tempat ini adalah Khatib Sulaiman yang namanya diabadikan sebagai nama salah satu jalan utama di Kota Padang. Di sekitar lokasi juga ada monumen, prasasti, dan pustaka yang menceritakan tragedi berdarah Situjuh Batua. Lokasinya di Nagari Situjuh Batua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Peristiwa Situjuh Batua merupakan peristiwa penting dalam perjalanan PDRI yang terus berjuang mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia usai agresi militer Belanda kedua yang menawan Soekarno, Hatta, dan para pemimpin Indonesia lainnya. Pada Januari 1949, para pemimpin PDRI menggelar rapat rahasia di lokasi ini. Mereka membahas pembangunan basis militer di Nagari atau Badan Pertahanan Nagari Kota, disingkat BPNK, yang akan berperan untuk mendukung perjuangan PDRI. Namun rapat tersebut berujung tragedi yang menyebabkan salah seorang pimpinan PDRI, Khatib Sulaiman, tewas diberondong peluru bersama sejumlah pimpinan militer dan warga setempat. Ditetapkannya Situjuh Batua sebagai lokasi rapat bermula dari usulan Mayor Makinuddin HS saat rapat di Koto Tinggi. Situjuh Batua dianggap tempat yang pas untuk rapat rahasia karena tempatnya yang dianggap sulit dicapai oleh pasukan Belanda. Waktu itu sebenarnya ada dua opsi. Pertama itu ada di sekitar daerah Mudia, ya, Ibu Kota yang dipilih. Yang kedua itu diajukan oleh Mayor Makinuddin HS. Nah, untuk pilihan yang pertama itu ya, yang di sekitar Mudia itu tidak jadi dijadikan sebagai tempat rapat rahasia pada masa itu mengingat jalur itu bisa ditempuh oleh Belanda, karena Belanda itu ingin merangsek masuk ya, kemudian ingin menuju ke Koto Tinggi. Nah, tapi kalau yang diajukan oleh Mayor Makinuddin HS itu terletak di Nagari Situjuh Batua. Kalau kita fokuskan lagi itu ada di Lurah Kincie namanya, tepat di rumah kediaman dari Makinuddin HS. Nah, sebelum peristiwa itu terjadi, itu Makinuddin HS itu sudah melakukan pertemuan dengan masyarakat ya, dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan meminta kepada mereka untuk memutus akses menuju ke Situjuh Batua. Yang akses yang mereka putus itu antara Limbukan hingga Situjuh Batua itu, kemudian meruntuhkan beberapa jembatan ya yang bisa digunakan nantinya oleh Belanda untuk masuk ke sana. Kemudian menebangi beberapa pohon kelapa, kemudian diletakkan melintang di pinggir jalan. Itu gunanya adalah untuk apa? Untuk menghindari akses ya, Belanda itu bisa masuk secara cepat itu menuju ke Lurah Kincie. Rapat rahasia di Situjuh Batua dipimpin oleh Khatib Sulaiman. Ia merupakan Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah atau MPRD. Menurut Fikrul, rapat 14 Januari 1949 diikuti oleh pimpinan militer dan masyarakat Situjuh. Dan rapat itu sendiri terjadi di tengah malam. Khatib Sulaiman yang memimpin rapatnya,
dan intinya adalah untuk konsolidasi kekuatan dari organ-organ yang tergabung di bawah pemerintah darurat Republik Indonesia. Ada kekuatan dari militer, kemudian ada dari pasukan mobil teras, kemudian ada dari Mobilia Brigade atau yang sekarang kita kenal sebagai Brimob, ditambah dengan kekuatan sipil yang berasal dari Badan Pengawal Nari dan Kota atau yang dalam lembaran sejarah itu dikenal dengan akronim BPNK. Nah, selain itu dalam rapat ini juga diputuskan untuk merebut kembali kota Payakumbuh yang telah dikuasai oleh Belanda. Apa gunanya? Ini gunanya adalah untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintah darurat Republik Indonesia itu masih ada. Setelah rapat selesai, mereka kemudian mencari tempat beristirahat. Ada yang memilih tidur di lokasi rapat, ada juga yang pindah ke surau. Ternyata Belanda sudah mengetahui lokasi rapat rahasia tersebut dan mengepung lokasi. Ketika rapat itu selesai di penghujung subuh, mereka tidak menyangka di bawah kantuk mereka yang sangat kuat itu, tiba-tiba tentara Belanda ini datang dari perbukitan kemudian turun ke bawah ke Lurah Kincia itu. Mereka menghujani orang-orang yang berada di dalam rumah itu dengan senjata mesin. Khatib Sulaiman yang waktu itu menyimpan seluruh dokumen negara itu di dalam kain sarung ia buntal, kemudian ia pertahankan dengan tangan kirinya, dan kemudian tangan kanannya tetap memegang pistol. Tapi seorang sniper yang waktu itu tepat yang berada di depan rumah itu kemudian menghujani Khatib Sulaiman ini dengan tembakan. Ia tertembus dari punggung kemudian ke dada kirinya. Ketika seluruh orang-orang itu sudah tewas dan Khatib waktu itu sedang meregang nyawanya, beberapa orang serdadu Belanda kemudian masuk ke dalam. Dan mereka melihat ada seorang yang memegang buntalan kain itu, dan mereka langsung menghujani jantung Khatib Sulaiman ini dengan bayonet. Akhirnya tewaslah Ketua Markas Pertahanan Rakyat Daerah yang merupakan pemimpin tertinggi ya dari kekuatan-kekuatan sipil dan militer yang waktu itu ada di Sumatera Barat. Setelah dari Setujo Batua, tentara Belanda melanjutkan perjalanannya menuju kota Payakumbuh. Selama perjalanan, mereka juga membunuh para pemuda yang ditemukan. Sepanjang perjalanan dari Lurah Kincia menuju ke Limukan, itu hampir 69 orang tewas yang berasal dari pemuda-pemuda yang tergabung dalam BPNK. Mereka dibunuh secara kejam oleh pemerintah kolonial Belanda, oleh tentara Belanda, maaf. Dan kemudian mayat mereka dibiarkan saja di pinggir jalan. Dan ini merupakan sebuah catatan buruk dan kejahatan ya yang dilakukan oleh tentara Belanda di masa pemerintah darurat Republik Indonesia. Selain keberadaan monumen mengenang tragedi Situjua, masyarakat setempat juga rutin menggelar upacara dan ziarah, serta memasang bendera merah putih setiap tanggal 15 Januari. Peristiwa Situjua merupakan salah satu bukti beratnya perjuangan yang harus dijalani oleh PDRI untuk terus mempertahankan Republik Indonesia hingga kini.